Kula maca teng kitab wasiate Kanjeng Nabi teng ngene Anas, ya Anas, kowe ora usah kakean salat, kakean poso. Sementing kowe tangi turu, walaisa fi qalbika ghisun ala ahadin faf'al. Sementing kowe tangi turu ora duwe rasa dengki blas ning wong Islam faf'al. In aratta antum siya wa tusbiha walaisa fi qalbika ghisun ala ahadin faf'al fa innahu min sunnati. Kowe sementing esok tangi turu gak di perasaan apa-apa wae wong mukmin kok turunah ya ora di perasaan apa-apa wae wong mukmin. Faf'al, isi ku lakoni. Kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istiadat kita. Tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA ketika di Jogja, sering ditanya anak-anak kuliah, gimana Gus kalau sholat supaya ingat Allah. Terus padahal saya tidak paham lafaz-lafaz itu, kalimat-kalimat itu maknanya apa. Ya saya jawab, setidaknya kamu dengan sujud tahulah harus tunduk kepada siapa, kepada Zat yang Maha Besar, Allahu Akbar. Jadi kalau kaidah di kitab usul fikih la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa semua secara total ya sebagian-sebagiannya kita tahulah. Misalnya makna-makna ayat Quran susah, ya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sujud, implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah. Terus ada yang sedang punya banyak masalah, sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah, rahmat Allah. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala mari kita caca cilik udah yo kayak idolanan zaman pelatar ngaji ganti bocah wedi wae ngaji wae idolanan ini apa idolanan wae jajan yo jajan ojo caca cilik kon irit aneh-aneh sekolah orang seneng ajaran sesat bapak era irit tuh aneh kono aneh-aneh caca cilik boros yo barokah kanggo bakule kanggo kancane wis cara salah ra dosa wong cah cilik, dan sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Wonten tiyang sering dimarahi bojone. Wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek aku iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu ijek waras, tepat sasaran. Ora ngamui tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus. Ya kon njaluk wong lanang liya aja lho terus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. مولاي صل وسلم
Rizki itu tidak didapatkan hanya dengan ibadah, tapi Allah nyuruh kita wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah kalian, Allah akan menilai kerja kalian. Jadi kalau kita pengen sukses, cobalah sempurnakan ikhtiar bumi dan langit. Ikhtiar bumi apa? Kerja. Ikhtiar langit apa? Doa, ibadah. Dan Allah gak suka kepada orang yang berdoa tapi tidak melakukan ikhtiar bumi. Seperti seorang laki-laki di zaman Nabi tidak mengikat ontanya, tapi dia bilang saya bertawakal kepada Allah. Walaupun Allah berkuasa sekali untuk menjaga onta itu, tapi Allah pengen kita ikhtiar. Karena Allah ingin kita menghargai nikmat Allah dengan cara mengusahakannya. Karena kalau kita dapatnya tanpa mengusahakan, itu value-nya kurang gitu. Setiap doa istighfar itu tetap harus dibarengi hamdalah. Abu ulaka bini amatika alaih. Wonten tiyang sering dimarahi bojone, wamu bojone terus. Niku marine tak kandhani kula ya. Kula di bojoku diamuki terus. Setidaknya kamu punya istri iku nunjukno nek aku iku payu, iku stop. Terus nomor loro bojomu jek waras, tepat sasaran. Ora ngamuki tangga malah piye. Terus tapi bojoku njaluk duit terus, ya kon njaluk wong lanang yo aja terus. Akhirnya terus apik lah. Jadi sebetulnya hidup itu sederhana. В 6 утра разбитая душа, и все твои обещания пустота. ترحمنا لنكونن من الخاسرين يلي لما تخافي واما تحضنيني بتطمني انتي وفي الاساس بتطمنيني حتى وانت ضعيفة قلبي قوتيني كمليني في عز نقصي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت تاجي انت كنز انا عشت عمري مش لاقيه Halo Bas, malam Bas. Gimana Bas jadi ini mesin perbaikan udah selesai kah? Cuki dari tadi telepon aja gimana mau selesai kalau telepon. Ntar kita kasih tahu kalau udah selesai. Nggak tahu, kita kan juga dari pelabuhan juga. Yang usah marah-marah, ngapain marah-marah ke saya? Gitu. Halo, selamat malam Bas. Malam Pak Sekan, gimana Pak Sekan? Iya Bas. Mesinnya gimana ya perbaikannya ya? Iya Pak Sekan, sebentar lagi ya. Nanti saya kabarin lagi ya kalau udah selesai ya Pak Sekan. Oh ya. iya. Soalnya kita kan udah disuruh OAN, suruh persiapan standar juga. Iya, paling sebentar lagi. Ditunggu dulu ya, sabar ya Pak Oke, Sekan. siap, Ya, nanti Bas. dikabarin. Sak laba ini
Mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya, terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Ketika zakat masih per 40 kambing, 1 kambing, itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung, kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Barkohnya gak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Gak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Gak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk. Dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi, hati kamu. Dikelola gak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini. Ada seorang kiai, itu khusyuk betul. Nggak mau berkawan sama perempuan cantik. Katanya takut biologisnya kumat. Takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Itu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin. Ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadhu. Melihat alumni UGM yang sukses, kita bangga. Yang bikin masalah, kita istighfar, gitu aja gampang kan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dijaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dijaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek? Ya sudahlah, kalau kamu hebat jangan mati kata. Nah, sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah, lagi-lagi tadi ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah, disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai istiadat kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Kata Nabi, perempuan itu didesain atau diciptakan dari mindilain a'wad, dari iga yang bengkok. Jadi kalau kamu memaksakan langsung lurus pasti patah.
Dan kalau kamu biarkan tetap bengkok. Dari situ aja sudah kelihatan Nabi itu ingin satu asumsi bahwa jangan paksakan suatu itu langsung lurus karena desainnya sudah indilain awat. Inal dzunubi dzunubun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar, tidak bisa dihapuskan oleh sedekah, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hammu itu kepikiran mencari maisha, mencari rezeki. Jadi sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosa atau kita yang sedang pengajian atau mungkin kita sedang jadi ustadz, itu melihat orang mencangkul, orang ke pabrik, orang di aktivitas pekerjaannya, itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sing nyenengno wong Islam sangka kesusahane, engko ning akhirat yo dilangno kesusahane oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sing penting wa man satara musliman satara. Mulane ora usah buka aib wong. Salah ono wong keliru utawa wong salah ora usah buka aib. Wong yo seroh nek iku misale salah, ora usah kowe melok buka napa aib. Biasa wae. Misale kayak apa dibuka ya rasi. Misalnya ada orang nyun sewu salah dalam baca kitab atau salah dalam qira masjid atau salah abuju. Terus mbok buka aib, memangnya Anda tidak salah. Cara aib dibuka ya. Kan padha wae. Biasa wae urip ora usah. Ya kok ngene iki bener gak jelas ini sampe. Mergo waman satara musliman satara wa ya. Waman disapane wong satara iku nutupi sapa man musliman yang Islam, maksudnya nutupi aib. Satar mau nutupi api ya salah malah ngawur. Nutupi aib. Aib. Jadi kayak kowe ngene iki sing ngaji niki wis tak anggap apik kabeh. Ahli ilmu kabeh, ahli soleh kabeh. Ora usah mbok buka-buka aib ngono ora usah. Keselen buka anu kakean. Malah barbar malah bingung kok. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Harusnya kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kadang teman saya suruh neraka rano kunci ini. Karena tidak ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahun neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua. Dari neraka diangkat ke surga. Dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya gak jadi masuk neraka. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kathah timbang sahabat, kalian sahabat dinyek delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Dadi ora ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe ora bar apal ayat 6, mundhak ayat 7. Bar 7 terus wah. Contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajahidu bi amwalikum wa an kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe, ora sombong, eling-eling dawuh sahabat. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno.
Lah anakku yang ngapalo sik sedurunge ngelah. Sayang, aku support kamu sampai berhasil ya. Apapun keadaanmu di luar sana, tolong tetap jadikan aku tempat pulang ternyamanmu. Karena aku ingin kamu sadar bahwa masih ada satu perempuan yang akan selalu bersedia dan siap mendengarkan semua keluh kesahmu di saat dunia menghakimimu. Semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Bede mripat, wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama, nafsuka mati yatuka farfuk biha, kamu harus sayang karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilah subhanahu. Kalau mau tentang kitab wasiat Kanjeng Nabi tenggene Anas, ya Anas, kowe ora usah kakean salat, kakean poso. Sementing kowe tangi turu, walaisa fi qalbika hisun ala ahadin faf'al. Sementing kowe tangi turu ora duwe rasa dengki blas ning wong Islam faf'al. In aratta antum siya wa tusbiha, walaisa fi qalbika hisun ala ahadin faf'al fa innahu min sunnati. Kowe sementing esok tangi turu gak di perasaan apa-apa wae wong mukmin, kok turunah ya ora di perasaan apa-apa wae wong mukmin. Faf'al, isi ku lakon. Jika Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahu min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nanti lisan atau mulut itu disiksa Allah dengan siksaan paling pedih di atas organ tubuh yang lain. Terus lisan komplain sama Allah, lima tu'adzibu, kenapa engkau menyiksa seperti ini ya Allah? Terus dijawab, kharajat minka kalimatun balagot masyarikal ardi wa magharibaha fasufika bihad damul haram wa ukhida bihal malul haram wa tuhika bihal farjul haram. Jadi lisan itu kalau kadung ngomong itu orang yang harusnya disukai gara-gara dia provokatif atau menceritakan kebencian, orang benci semua.
Padangi dalan sing terlewati. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Tapi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampaian, Gus. Ingin beli mobil kesampaian, ingin beli pesawat kesampaian. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu. Misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja nggak kesampaian. Tetap aja ada yang nggak kesampaian. Kadang-kadang wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya nggak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya nggak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Dan dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang nggak sama. Ketika kita baik, ternyata dalam banyak hal kita ini dianggap ya, di atas malaikat. Jadi kadang Allah itu bully malaikat begini. Kamu iman sama saya. Iya ya Allah, normal. Kamu melihat surga neraka, melihat dan bahkan ikut. Tapi Bani Adam itu tidak tahu saya, tapi iman sama saya. Wahal ra'auni? Enggak. Enggak tahu saja seiman itu. Kalau wiridan sampai nangis, enggak tahu. Jadi dalam, makanya ini di kitab Bukhari, andaikan mereka melihat engkau ya Allah, tentu tasbihnya lebih besar ketimbang kita. Wong enggak tahu saja ada jamiah istighosah. Loh, coba ini Jakarta itu kota, kayak apa? Jakarta terkenalnya kayak apa? Kota metropolitan apa saja ada. Ternyata ada PSG. Ada tempat untuk mengkaji apa? Tafsir. Sudah tahu sulit, masih dikaji itu, wah luar biasa.